Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 32 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 32 dari surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua orang. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Surat Al-Maidah ayat 32. Dari surat Al-Maidah ayat 32 yang telah kita bacakan tadi, di sini Allah telah berfirman. Dalam ayat 32 tersebut terdapat kalimat atau kata-kata yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel dan seterusnya. Itu maksud dari kata-kata oleh karena itu ialah karena putra Adam yang membunuh saudaranya dengan cara yang zalim seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, itu sangat melampaui batas. Maka ayat atau kalimat dari ayat 32 yang seterusnya adalah yang artinya kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Di sini maksudnya dari kalimat dari ayat ini adalah kami Allah mensyariatkan untuk mereka dan kami beritahukan mereka, yang artinya yaitu ayat 32 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua orang. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua orang. Jadi maksud dari kalimat dari ayat ini tadi, yaitu ayat 32 surat Al-Maidah ini, itu adalah barang siapa yang membunuh satu jiwa tidak dengan kisos atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia menghalalkan untuk membunuhnya. Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia seluruhnya. Karena dia tidak membedakan mana jiwa yang boleh dibunuh dan mana yang tidak boleh dibunuh. Selanjutnya dalam kalimat ayat 32 surat Al-Maidah itu terdapat firman Allah, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, ini maksudnya adalah barang siapa yang mengharamkan dirinya untuk membunuh manusia dan dia meyakini hal tersebut, maka seluruh manusia telah selamat darinya. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam ayat 32 surat Al-Maidah tersebut, yaitu dalam kalimat, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Terkait dengan ayat tersebut di atas, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, aku pernah menemui Utsman radhiyallahu anhu. Pada suatu hari beliau dikepung. Lalu Abu Hurairah berkata, aku datang untuk membunuhmu. Aku datang untuk membantumu. Dan telah datang waktunya untuk menyerang para pemberontak tersebut, wahai Amirul Mukminin. Maka Utsman ibn Affan, wahai Abu Hurairah, apakah kamu merasa bahagia jika kamu membunuh seluruh manusia dan aku berada di tengah-tengah mereka? Aku menjawab, tidak.
Lalu dia berkata, sesungguhnya jika kamu membunuh seseorang, seakan-akan kamu membunuh seluruh manusia. Maka kembalilah. Kamu telah diizinkan untuk kembali. Kamu diberi pahala, tidak akan mendapat dosa. Abu Hurairah berkata, maka aku kembali dan tidak jadi menyerang para pemberontak tersebut. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam ayat 32 surat Al-Maidah tersebut, yaitu yang kalimatnya berkata atau berarti bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi di sini dengan mengatakan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah dengan cara tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang menghalalkan darah seorang muslim untuk dibunuh, maka seakan-akan dia telah menghalalkan darah seluruh manusia. Dan barang siapa yang mengharamkan darah seorang muslim untuk dibunuh, maka seakan-akan dia telah mengharamkan darah manusia seluruhnya. Sedangkan Imam Ahmad yang telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa dia berkata, Hamzah bin Abdul Muthalib datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, jadikanlah aku berada pada sesuatu yang aku dapat hidup dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Hamzah, satu jiwa yang kamu pelihara kehidupannya itu lebih kamu cintai atau satu jiwa yang kamu matikan. Ia menjawab, satu jiwa yang aku pelihara di kehidupannya. Beliau menjawab, jika demikian maka peliharalah dirimu. Firman Allah Ta'ala dalam surat 32, yaitu dalam kalimat, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Maksud dari ayat ini merupakan argumen atau keterangan dan dalil-dalil yang jelas. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang artinya dalam kalimat, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi, ini adalah kalimat yang ada dalam ayat 32 surat Al-Maidah. Kalimat ini adalah merupakan teguran keras dan celaan kepada mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan haram setelah mereka mengetahui hukumnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada Bani Quraizah, Bani An-Nadir, dan Bani Qaunuqa dan kaum Yahudi lain yang tinggal di sekitar Madinah. Mereka adalah orang-orang yang berperang bersama kaum Aus dan Khazraj. Jika terjadi peperangan di antara mereka pada zaman jahiliyah, jika terjadi gencatan senjata, mereka menebus orang-orang yang tertawan dan membayar diat atau tebusan terhadap orang yang berbuat dan zalim. Jika terjadi gencatan senjata, mereka menebus orang-orang yang tertawan dan membayar diat tebusan terhadap orang-orang yang berhasil mereka bunuh. Allah Ta'ala telah mencela sikap mereka tersebut. Ini termuat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 84 dan 85, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, maksudnya saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Lalu kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu sendiri, maksudnya membunuh sesamamu, yaitu sama Bani Israel, dan mengusir mereka, mengusir segolongan dari kamu, dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka.
padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, dalam hal ini Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari akhirat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah terjemahan dari ayat 84 dan 85 dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.